Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencemaran lingkungan pada PT IWIP. Makalah ini atau PPT ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggota Ahmad Surya, yang kedua saya sendiri Ari Purbaningsih, yang ketiga Elsen Jingga, yang keempat Mas Jervis, yang kelima ada Mas Rafli. Next akan dibacakan oleh Mas Surya. Terima kasih Mbak Ari. Selanjutnya adalah latar belakang PT WIP Indonesia Wedah by Industri Park. Disingkat WIP merupakan salah satu kawasan industri nikel terbesar di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Namun dalam pelaksanaannya proyek ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Masyarakat di Desa Lilis, Sawai, Segan, dan sekitarnya mengalami dampak langsung dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel oleh PT IWIP. Aktivitas tersebut meliputi penggusuran hutan, pembongkaran bukit, dan pencemaran sumber air seperti sungai-sungai dan sungai Kobe. Pencemaran ini mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan berwarna kuning, kemerahan, serta mengandung kadar nikel yang melebihi ambang batas aman bagi ekosistem sungai sehat sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, masyarakat dan koalisi #SaveSenga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menyabut status PSN dari PT IWIP dan menetapkan kawasan Kars Senga sebagai area yang dilindungi. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan kerusakan lingkungan lebih lanjut dan melindungi hak-hak masyarakat lokal yang terdampak. Slide selanjutnya, Mbak. Analisis penyebab pencemaran lingkungan di PT IWIP. Pertama ada polusi udara akibat PLTU batubara PT IWIP. Konsumsi batubara tinggi di PT IWIP dioperasikan PLTU yang mengonsumsi kurang lebih 15.000 ton batubara per hari. Kedua ada dampak emisi udara. Pertama, pembakaran batubara menghasilkan senyawa beracun dan debu berlebihan. Debu juga berasal dari lalu lintas kendaraan industri yang melintas pemukiman warga. Dampak air dan asap dari teropong PLTU terus mengepul setiap saat. Limbah air panas dan PLTU menciptakan riak dan asap tipis di muara sungai. Dua ada deforestasi dan perusahaan hutan. Pertama, pembangunan industri PT IWIP menghilangkan kurang lebih 2.650 hektar hutan-hujan tropis. Yang kedua, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang, mempengaruhi produksi oksigen dan penyaringan karbon. Yang ketiga ada pembongkaran hutan untuk pertambangan dan hilirisasi nikel, merusak ekosistem termasuk daerah aliran sungai. Yang ketiga pencemaran air sungai dan laut, terutama limbah selat menimbulkan karang dan membuat dasar Teluk Wedah gelap. Limbah cair PLTU dibuang ke sungai dalam kondisi panas menimbulkan gemuruh dan asap tipis. Ada sedimentasi, aktivitas tambang dan deforestasi menyebabkan kekeruhan dan menurunkan kapasitas sungai. Cemaran logam berat, ion toksik, dan nikel membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Tumpahan minyak dan jangkar kapal dapat merusak perairan dan terumbu karang. Pencemaran sungai Sengea itu laporan masyarakat tentang sungai yang menguning dan keruh diduga akibat aktivitas tambang. Keempat, pengolahan sampah yang belum optimal. Sampah di area tambang PT IWIP dan subkontraktor di Kecamatan Wedah Tengah menumpuk dan membusuk. Poin kedua, menimbulkan bau tidak sedap dan risiko penyakit bagi masyarakat sekitar. Ketiga, aktivis mempertanyakan keberadaan dan pengolahan tempat penampungan akhir, disingkat TPA, oleh perusahaan. Sekian dari saya, mungkin dilanjut oleh rekan saya selanjutnya.
Mas Ersen, silakan Mas. Oke, makasih. Saya lanjut. Dampak pencemaran di lingkungan PT IWIB. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Poin pertama, kerusakan ekosistem air. Dasar perairan gelap karena slag, karang tertimbun, ikan menjauh, DO sungai rendah. Yang kedua, ada hilangnya mangrove. Mangrove di pesisir terkikis, habitat ikan berkurang. Yang ketiga, kerusakan daerah aliran sungai atau das, deforestasi rusak das, meningkat resiko banjir dan longsor. Sekitar 82.000 hektar das perlu dipulihkan. Kemudian yang keempat, perubahan lanskap. Operasi IWIB menyempitkan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Kemudian ada penurunan kualitas air, kesulitan akses air bersih, air terasa asin bagi masyarakat. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan masyarakat. Poin pertama, penyakit pernapasan, polusi debu, dan senyawa beracun dari pembakaran batu bara meningkatkan penyakit pernapasan seperti batuk. Poin kedua, penurunan kualitas kesehatan. Kesehatan masyarakat menurun akibat pencemaran yang berkelanjutan. Poin ketiga, risiko logam berat. Air tercemar nikel bersifat toksik, berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengolah. Poin ketiga, dampak sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, perubahan mata pencarian. Nelayan kehilangan ikan, harus mencari lebih jauh atau ganti profesi. Petani kehilangan lahan produktifnya. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Masyarakat beralih menjadi buruh pabrik, meningkat ketergantungan ekonomi uang. Kemudian ada konflik lahan, penguasaan tanah oleh perusahaan membatasi hak masyarakat atas lahan mereka. Selanjutnya, perubahan pola pikir. Masyarakat mengalami perubahan pola pikir terkait mata pencarian dan lingkungan. Next. Dasar hukum terdapat 4 poin. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UU PPLH. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam penanganan kasus pencemaran. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 14 UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Pasal 104 UU PPLH. Setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Poin keempat, Pasal 56 PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara adalah pidana penjara dan denda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam pasal-pasal tertentu yang disebutkan dalam PP tersebut, yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan pencemaran udara dan atau gangguan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Elson. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 UU PPH. UU ini menjadi landasan hukum utama dalam penanganan perusakan hutan. UU PPH mengatur ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum sebesar 100 miliar bagi pelaku perusakan hutan. Keenam, ada saksi administratif. Selain saksi pidana, juga terdapat saksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan seperti saksi pembatalan izin, peringatan, atau pencabutan izin utama. Ketujuh, ada ganti rugi. Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan
wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik kepada pihak yang dirugikan maupun lingkungan hidup. Yang ke-8 ada penerapan hukum. Penegakan hukum pencemaran lingkungan dilakukan dengan prinsip ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif. Next. Selanjutnya ada kemungkinan pelaksanaan inspeksi internal oleh PT UIP. Pertama, Departemen HSE, Health Safety and Environment, ada inspeksi rutin area operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada PLTU, smelter, limbah, dan lain-lain. Kemudian ada pengambilan sampel udara, air, limbah, dan tanah untuk pengujian laboratorium. Ada juga pengecekan peralatan pengendalian pencemaran seperti ESP dan IPAL. Terus ada audit internal sistem manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001. Kemudian ada juga pencatatan dan pelaporan hasil inspeksi dan tindakan korektif. 2, ada pemantauan real time. Sistem pemantauan emisi kontinu CEMS untuk cerobong asap dan kualitas air limbah. Ada juga data dipantau langsung oleh operator dan dilaporkan ke KLHK. Ketiga, ada tindak lanjut internal. Penanganan cepat terhadap temuan yang tidak sesuai standar. Kemudian ada juga investigasi dan pencegahan agar masalah tidak berulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jafir. Baik, terima kasih Mas Rafli. Selanjutnya ada beberapa kemungkinan pelaksanaan evaluasi internal oleh PT IWIP. Yang pertama ada peninjauan manajemen. Dilakukan secara berkala oleh manajemen dan tim HSE untuk mengevaluasi kinerja lingkungan, mencakup hasil inspeksi, pencapaian target, insiden, keluhan, perubahan regulasi, dan peluang perbaikan. Yang kedua ada analisis tren data lingkungan, mengidentifikasi pola dan potensi masalah jangka panjang melalui analisis data pemantauan lingkungan. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas program, menilai keberhasilan program mitigasi pencemaran melalui indikator kinerja seperti emisi, volume limbah, dan tingkat daur ulang. Yang keempat ada evaluasi resiko lingkungan, mengkaji resiko lingkungan baru atau berkembang secara efektivitas pengendalian yang telah dilakukan. Yang kelima ada audit kepatuhan lingkungan, memastikan perusahaan mematuhi seluruh regulasi izin dan komitmen hukum terhadap lingkungan. Selanjutnya, penanganan masalah secara teoritis. Yang pertama, melalui pendekatan partisipatif dan mediasi. Penyelesaian konflik bertambangan sebaiknya melibatkan semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak. Mediasi oleh pihak netral penting untuk mencapai solusi bersama, seperti tuntutan warga PT IWIP untuk dilibatkan dalam rapat dengan DPR. Yang kedua, ada manajemen konflik berbasis diagnosis. Mengatasi konflik dimulai dengan mengakui dampak yang terjadi, seperti pencemaran, perampasan lahan, dan intimidasi, lalu dilanjutkan dengan intervensi dan evaluasi. Yang ketiga ada pendekatan restoratif lingkungan. Mengatasi konflik dimulai dengan mengakui dampak yang terjadi, seperti pencemaran, perampasan lahan, intimidasi, lalu dilanjutkan dengan intervensi dan evaluasi. Selanjutnya ada beberapa sanksi hukum terhadap PT IWIP berdasarkan regulasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 28H. Menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. Pelanggaran dapat menjadi dasar gugatan perdata atau pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 88, sanksi pidana bisa dikenai 3-10 tahun bagi pelaku pencemaran lingkungan. Pasal 60-62, pencabutan izin usaha bila melanggar AMDAL. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Intimidasi aparat terhadap warga merupakan pelanggaran HAM yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 36-37.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 161 sanksi administratif termasuk denda atau pencabutan IUP jika kegiatan merugikan masyarakat atau lingkungan. Pencabutan status proyek strategi nasional PSN dan Opfitnas. Pemerintah dapat mencabut status PSN jika proyek terbukti melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik. Cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ya. Sobat, Sudah Nana. cukup sudah itu.